Berarti balik lagi di Depdagri. Aduh seneng banget deh ketemu sama kalian lagi setelah kemarin ketemu sama yang batangan semua di sini kan. Ada cowok semua. Oke, Ada oke, Oki oke. Rengga. Terus sekarang Oke. ketemu lagi sama Intan. Tapi ya buat Jebretim semuanya kita di sini udah mulai lepas masker ya. Tapi kita semuanya udah menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan seluruh ruangan serta benda-benda yang ada di ruangan ini sudah disinfektan semuanya. Sudah divaksin, Tam. Dan kita sudah vaksin Udah dua di-jab, kali. udah di-jab dua kali. Dua kali semuanya. Aku juga barusan abis banget swab tadi. Ya, betul. Mau booster Udah. kita nanti. Alhamdulillah hasilnya negatif. Kalau positif udah kabur semua nih. Halo Mas Gita, Halo, Coach Intan. Akmal. Dan kita juga nanti akan bergabung sama kita Bung Yuke ya via Zoom. Nah ini udah ada nih Bung Yuke. Halo. Suaranya belum keluar. Oh ya udah. Nah, Oke. mantap. Nah udah siap, mantap. Nah senang banget nih kalau kita nih semuanya kan akhirnya bergulir lagi Liga 1, tapi emang ada lagi kabar duka ya dari Raican Aji Pangestu, salah satu keluarga besar atau pemain dari Persikabo. Mungkin pertama Intan mau tanya sama Bung Yuke dulu karena ini kan salah satu anak didik Bung Yuke ya, Raican Aji. Kita mengucapkan belasungkawa kepada Raican Aji yang harus berpulang terlebih dahulu di usianya sangat muda ya, masih 18 tahun. Sekali lagi Indonesia kehilangan salah satu talenta muda. Kita doakan mudah-mudahan Raican Aji diberikan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Dan juga kita mau mengucapin berduka cita karena Bung Yuke ini kenal secara pribadi ya Bung Yuke. Boleh diceritain Bung Yuke ini kejadiannya seperti apa? Iya, jadi hari Senin pagi itu aku habis subuh itu tiba-tiba baru nyalain handphone kan, udah banyak sekali miss call gitu ya. Aku bilang ada apa gitu. Terus ada salah satu koordinator orang tua kabarin aku gitu, Om Yuke, Raican nggak ada gitu. Aku bilang nggak ada gimana gitu. Akhirnya aku telepon kan, ya itu ternyata kecelakaan ya. Jadi aku terus langsung karena udah panik itu aku telepon kawannya si Bintang Pratama Yuda itu yang semobil sama Raican dalam perjalanan ke Bali itu. Langsung ke video call sama dia gitu. Posisinya dia udah berdarah-darah tapi dia masih sadar. Jadi dia waktu aku video call itu dia lagi dijahit tuh bagian dahinya sama bagian dagunya gitu. Ya Allah, aku tuh langsung dikasih lihat ke sebelahnya dia persis di pembaringan sebelahnya dia itu sudah dibungkus dalam kantong mayat gitu. Aku bilang itu siapa Bintang? Aku bilang ini Raican Om gitu. Aduh, aku lemes langsung, aku tuh benar-benar black out lah pagi itu tuh. Udah nggak karu-karuan gitu. Kenapa bisa begitu? Terus dia cerita bahwa jadi dalam perjalanan ke Bali itu mereka memang tim junior ini hanya difasilitasi jalan darat oleh tim Persikabo. Sementara yang seniornya udah nyampe duluan gitu kan. Nah dalam perjalanan darat itu mereka nih bertiga, supir, si Amirullah itu, Raican Aji sama Bintang Pratama Yuda itu. Kemudian selepas dari Probolinggo dia bilang itu udah sekitar jam 1-an gitu ya. Supirnya juga sempat istirahat jam 11, jam 1 bangun terus ajak jalan lagi gitu. Kata si Bintang, Om ke supirnya nih ya Om, kalau memang masih ngantuk istirahat dulu aja Om, kita santai aja nggak usah buru-buru. Nah si Amirullah ini supirnya ini bilang udah tanggung tinggal 2 jam lagi perjalanan gitu. Nah udah akhirnya lanjut di perjalanan itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba si Bintang udah dibangunkan dalam keadaan berdarah-darah gitu di mobil itu. Baru kita tahu belakangan ternyata mobil yang dikendarai ini mencoba menyalip mobil di depannya untuk mendahului. Dan sayangnya mungkin dalam keadaan ngantuk ya. Kemudian ya berpapasan langsung jadi adu banteng gitu. Dan Raican itu posisinya persis di belakang supir. Jadi yang hancur itu bagian kanan supir. Terkena bagian depan dari truk itu ya. Raican di situ sih diagnosisnya geger otak parah gitu ya. Dan aku lihat sendiri memang jasadnya, ya Allah aku nggak tega banget. Kalau kalian tahu itu anak ini sangat baik, soleh gitu ya, nggak pernah tinggal sholat, terus dia tuh membantu orang tua yang cuman tukang tambal ban loh di daerah Cawang. Jadi ini impian dia untuk banggain orang tua gitu kan. Jadi aku agak emosional juga gitu karena aku tahu persis anak ini dari usia 12 tahun gitu ikut 3 top skor sampai usia 17 kemudian
dia terpilih ikut EPA yang 2019 sebelum pandemi itu sampai bawa juara, dan Iya. dia masih bersama Persikabo di U18 di EPA kemarin. Mungkin Coach Akmal juga ada ya di Bandung ya. Ya, satu Itu- satu ini kita satu tim. Satu tim, Satu ya. grup. Satu grup dengan satu grup Persija. dengan Persikabo dengan Persija. Jadi, itu yang aku masih nggak apa ya istilahnya belum bisa terima saat itu ya, karena sangat cepat, dan di hari Jumatnya sebelum dia berangkat di hari Minggu malam itu kita ketemu ngobrol bareng gitu, karena dia mau pamit kan. Jadi biasa kita kalau ada pemain yang mau berangkat, mau promosi gitu, kita ngumpul, makan-makan, terus kasih motivasi lah, saya biasanya gitu. Jadi ada yang ke Persis Solo, ada yang ke Persija, ada yang ke Persib, ada yang ke Recan nih kan di Persikabo gitu ya. Iya. Tapi ya itulah mungkin kadarullah ya, kita nggak tahu umur orang gitu. Cuma ya itu aja bikin nyesek gitu loh, karena aku tahu persis perjalanan anaknya dan perjuangan orang tuanya gitu. Iya. Sehingga sampai maut menjemputnya, dia tetap gigih berusaha untuk memenangkan cita-cita orang tuanya gitu. Iya. Iya, iya. Itu sih yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu di kepalaku gitu. Ya, kita juga di sini ikut jadi benar-benar sedih ya, karena Iya. kan Bung Yuki juga emang kenal secara pribadi, apalagi tadi juga sempat ketemu terakhir kali dengan sosok Raichan ya. Dan kalau Coach Akmal sendiri kan tadi dari Bung Yuki emang dia sosok yang emang ingin membanggakan orang tuanya. Aduh, jadi sedih saya, Iya. maaf ya. Maaf ya berarti. Ya maksudnya emang anaknya sensitif juga kan, terus kayak kalau dengar berita kayak gini emang, apalagi dengar background keluarganya yang hanya Iya, keluarganya tambal ban, iya. ini kan salah satu anak yang dicita-citakan, Betul. yang diharapkan oleh keluarganya. Nah tapi Betul. kalau Coach Akmal sendiri melihat sosok Raichan ini seperti apa? Coach juga kenal ya. Ya, yang pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Ananda Recan Aji mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, tabungan untuk di akhirat nanti ini. Ini Ananda Recan ini attitude-nya bagus banget. Iya. Jadi kemarin setiap kita habis tanding nih, Mas Gita Iya. selalu datang ke bench. Iya. Selalu datang ke bench, dia duluan datang ke bench nih. Hmm. Coach, makasih Coach ya, dia bilang gitu. Kemarin kita Ke Coach Akmal juga. iya, ke Coach Akmal juga, terus ke coach-coach yang lain, masih Coach ya, dia bilang gitu. Bagus deh, saya bilang gitu. Saya nepok kadang palanya saya usap-usap. Bagus, ini selalu nyamperin. Ini anak ini, dan dia main di posisi nomor 6. Main di posisi nomor 6 ini main di gelandang. Emang kuat. Betul. Ini anaknya kuat. Ini pegang bolanya kuat anak ini. Pegang Betul, bola. betul. Dan anak ini punya stamina bagus, tapi emang dia masih butuh lagi. Kemarin emang Persikabo kemarin jujur masih ibaratnya harus banyak lagi pemain-pemain yang bisa mendukung ya. Tapi ini luar biasa, dia punya mobilitas yang tinggi. Raichan ini. Iya, iya, dengan kualitasnya Raichan juga sampai dipanggil ke Ke tim yang senior ya? senior. Ini Ke juga senior ya, berarti Bang kan Yuke kita ya? tahu ya. Naik ke Iya, atas iya, ya. dia promosi senior. Memang Iya. Coach Akmal Iya. dia nomor 6 terbaik yang pernah saya punya gitu ya. Iya Bang, setuju, saya setuju. Saya lihat terus kok dia main, saya lihat terus. Kemarin sempat kayaknya main terus kan di Persikabo. Iya. Dia mimpin teman-temannya. Dia attitude-nya luar biasa bagi saya. Recan ini. Dan emang kan banyak teman-temannya. Kalau di Persija itu kan sebaya-sebaya dia kan kita udah pada akrab. Iya. Ya kan sempat juga seleksi juga dulu kan, gitu loh. Iya, iya. Sempat seleksi juga, emang udah ya kita udah sebagai sering ketemu, gak hanya di Elite Pro aja, di tempat-tempat lain kita sering ketemu juga. Ya luar biasa lah. Iya. Mas Gita sendiri tahu dengan sosok Raichan ini? Nggak terlalu kenal, tapi udah denger berapa kali ya ini sepak terjangnya di dunia junior sepak bola Indonesia. Tapi ya itu tadi yang kalau aku bilang ini adalah gone too young ya kalau aku bilang ya. Artinya ini yang 17 Januari nanti dia baru berusia 18 tahun ya. Masih ke depannya masih akan panjang sekali. Nggak pengen mencari ini salah siapa karena ini takdir mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa bepergian dengan jalan darat itu kan risikonya tinggi. Yes. Mungkin alangkah baiknya bila kedepannya klub itu menyediakan setidaknya ada 2 pengendara ya, sehingga mereka bisa bergantian atau jangan jalan di malam hari ya. Walaupun takdir itu bisa di kapanpun, tapi Tapi ini jadi pelajaran ya, bisa wacana-wacana meminimalisir. pencegahan kan bisa terjadi ya, karena mungkin saja kalau dengan lebih berhati-hati tidak akan terjadi seperti ini. Iya, iya. Bung Yuke, masih ada yang ingin diceritakan tentang Raichan, Bung Yuke? Ya, ini kita harus belajar ya, klub harus profesional ya. Ketika klub itu sudah istilahnya mempercayakan tim mudanya untuk promosi, maka dia berhak di treatment sama dengan seniornya gitu.
Kalau seniornya dapat fasilitas A gitu ya dia juga harus dapat fasilitas A karena dia dipromosikan Iya. dan berada di tim senior. Itu yang aku agak sayangin ya di tim-tim kita itu masih ada disparitas perlakuan antara senior dengan junior walaupun sebenarnya mereka dalam tim yang sama gitu. Iya, dibeda-bedakan lah. Iya, apalagi ini cuma 2 orang gitu ya. Kalau 2 orang kenapa nggak sekalian aja berangkat pakai pesawat kan Betul. lebih safety dan saya kira juga biayanya nggak terlalu signifikan gitu. Ya betul tadi kata Gita bahwa ya takdir mah kita kan semua sudah ditentukan. Tapi kan sebelumnya kan pasti ada sebab dan ikhtiarnya Iya, apa sebabnya, gitu kan. betul. Itu yang mungkin kedepannya harus lebih diperhatikan. Soalnya secara umum nih Coach Akmal bisa juga mungkin tahu ya. Kita harus akui perlakuan pemain-pemain junior kita di sepak bola Indonesia itu jauh berbeda dengan senior. Ibarat bumi dan langit. Nggak ada seujung kukunya gitu. Iya, Itu yang aku pengen dalam momentum ini harus klub itu membuka mata. Mereka sebelum menemukan pemain senior itu dari mana kalau bukan dari junior? Kalau bukan dari junior, dari bawah dulu. Iya, dari mana gitu. Kenapa harus dianaktirikan gitu ya? Padahal kan mereka ini masa depan gitu. Harusnya mudah-mudahan dari momentum ini LIB sebagai operator ada standar yang dibuat agar nanti EPA berikutnya ya Coach Akmal jangan seperti kemarin lah. Itu sebulan EPA main seminggu 3 kali itu nggak manusiawi 4 banget. kali sampai 5 kali tuh. Yang junior ya. Iya, yang junior kemarin Elite Pro. Ditambah kan kalau dilihat sekarang ini kan pemain-pemain junior kita beda mungkin ya sama dengan pemain-pemain mereka nurut gitu loh. Iya, Karena merasa masih junior ya, Cub ya. Ya, nggak berani Mereka pasti kan. tidak akan berani memprotes kalau naik darat ya naik kendaraan darat, lewat darat ya lewat darat. turun. Itu. Bukan bermaksud pasrah tapi kan ya memang mereka ngerasa bahwa mereka belum senior tapi ya itu klub yang harus melihat bahwa apapun kan mereka akan dipakai di senior pada saat mereka dibutuhkan dan itu yang harus perlakuannya sama. Iya, betul kata Bung Yogi tadi, tenaga mereka kan juga kan ya dibutuhkan karena juga senior kan juga dari awal dari junior. Iya, betul. Gitu loh. Ya kalau namanya junior sih disuruh apa aja ke senior mau aja. Ya kan? Yang namanya junior gitu loh. Mau main di senior apa aja dia lakukan gitu loh. Iya, ini banyak terjadi ya, dan ini kan ibaratnya di tingkatan Liga 1, kasta tertinggi di Liga Indonesia. Seharusnya memang benar-benar bisa difasilitasi ya, Bung Yuki. Mungkin ini concernnya adalah bagaimana para panitia dan juga klub bisa untuk menyamaratakan antara junior dengan yang senior. Lebih diperhatikan lah Intan maksudnya, jangan seperti sekarang ini kan seolah-olah kalau Elite Pro sekarang itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, jadi nggak tulus mereka untuk membina gitu. Iya, tuh. Itu yang saya sangat sayangkan sih. Ini kan udah tahun ketiga ya atau keempat tadi Elite Pro, tapi secara manajemen prosedur itu klub-klub Liga 1 tuh memandang remeh sekali pemain-pemain juniornya. Iya. Padahal kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Tadi Bung Yuki juga bilang untuk masa depan ya. Regenerasinya dari situ juga. Generasinya dari mereka ya. Bung Yuki, Karena kalau dilihat korbannya pun bukan cuma almarhum Raichan ya, karena Bintang Yuda pun ada di dalam situ ya. Nggak bisa dibilang bahwa beruntung dia tidak terjadi apa-apa, tapi kan faktor shock itu juga pasti akan berpengaruh panjang nantinya buat perjalanan. Apalagi dia melihat temannya seperti itu Mas Gita kan, kecelakaan kan. Jalan jam 1 malam berarti Bang Yuki ya? Iya, jam 1 malam itu maksudnya dia dari persinggahan terakhir sebelum melaju ke Ketapang ya. Jadi dalam posisi yang sudah ngantuk memang tuh supirnya. Karena kan Jakarta Bali kan jauh banget dan supirnya cuma satu. Ini kan supirnya 2 biar gantian gitu kan. Jadi kalau diurut ke belakang tuh kita sesalkannya itu gitu. Iya. Bung Yuki, ini Bung Yuki tahu nggak apakah ada santunan atau seperti apa dari klub Persikabo sendiri atau dari panitia? Saya perlu klarifikasi ya. Jadi mereka ini dibantu diantarkan ke puskesmas tempat terdekat dari kejadian itu oleh warga ya, oleh warga sampai sampai pagi terang menjelang siang itu belum ada dari manajemen Persikabo delegasi datang untuk menengok atau menanyakan atau bagaimana. Saya juga nggak tahu apakah mereka belum dengar kabar, tapi sih rasanya sih terlalu absurd ya sampai sedemikian lambat sekali gitu ya. Sampai akhirnya Raichan Aji ini jenazahnya itu kita pulangkan dari swadaya orang tua gitu. Baru sampai di rumah duka manajemen Persikabo mengirim delegasinya gitu dan kemudian ya banyak karangan bunga datang juga santunan. Kita nggak hilangkan lah kalau itu ya. Termasuk dari LIB juga memberikan santunan. Saya apresiasi dan juga orang tuanya juga sedikit agak
agak terhibur walaupun buat dia sih sebetulnya saya sih Om Yuke nggak ada artinya sekarang Rechan dikenal semua orang, tapi dalam keadaan begini kalau saya boleh tukar katanya gitu, biarlah Rechan nggak dikenal, saya tarik dari sepak bola, tapi kami bisa tetap bersama-sama gitu. Aduh, itu yang saya tuh ngerasa gimana ya, Iya. nyesek gitu loh. Iya. Tapi itulah yang terjadi, Intan. Saya terima kasih juga sama LIB sudah berikan tribute-nya untuk Rechan di saat game pertama kemarin, dan mereka juga mengirimkan staffnya dan juga mengirimkan santunan ke keluarga korban. Iya. Iya. Ini berarti artinya pas saat abis kejadian mereka dibawanya ke puskesmas ya, karena yang terdekat mungkin puskesmas di sana ya, karena kan Iya, nggak karena memang ada masih rumah buta, itu sakit masih ya. subuh tuh, Intan, soalnya masih subuh, gelap gulita, jadi Iya. tidak ada yang apa ya istilahnya, itu kan jalannya kan panjang dan berliku ya. Iya. Kanan kirinya itu pohon-pohon sawah gitu. Jadi ya yang terdekat aja, warga yang terdekat. Terus si Bintang itu disadarkan bangun itu ya setelah kejadian itu, dia ditepuk-tepuk pipinya gitu, Mas bangun gitu. Dia baru bangun, dia baru lihat udah kecelakaan. Jadi dia sendiri juga nggak sadar karena Rechan pun juga dalam keadaan tidur saat itu. Jadi itulah dia hilang setelah tidur itu, dia udah sama sekali lagi nggak melihat dunia. Yang di bangku depan itu Bang Yuke berarti Bintang ya Bang Yuke ya, di bangku depan. Ya, jadi benar, Bintang ada di bangku depan sebelah kiri. Rechan itu di belakang Kanan. supir ya. Belakang supir. Emang habis banget kalau Belakang saya lihat itu emang kondisi mobilnya juga rusak parah ya, depannya juga. Parah, ya. Tapi ya itulah emang kalau dibilang di belakang supir itu ya bisa kejadian Emang rawan, rawan banget itu. Iya. Ini kita doain ya, mudah-mudahan Rechan juga keluarganya diberikan kekuatan ya dan kesabaran, dan ini sekali lagi jadi pelajaran untuk semua klub, untuk para penyelenggara, pastinya untuk kita semua, untuk semua pihak ya, untuk bisa lebih berhati-hati dalam segala sesuatunya gitu, karena Ya. ini seharusnya masih bisa diminimalisir. Kalau udah ngantuk istirahat aja. Mm-mm, Jangan bener dipaksa. banget. Ya.